ini misalkan pohon nih. Iya. Dia di belakang pohon itu, di belakang Berdiri pohon di atas pohon gitu. Berdiri ya. Setinggi pohon itu? Lebih tinggi dari pohon itu. Wow. Pohon. Pas gue temuin satu lagi itu kakinya itu nggak ada, kaki sebelah kiri, tapaknya itu kanan semua. Posisi kopi itu kan penuh nih. Awal gue lihat itu kopi kayak turun sendiri, kayak ada yang minum. Tapi nggak bergerak? Nggak bergerak, gelasnya itu nggak bergerak sama sekali. Kehidupan ini banyak menyimpan misteri. Dalam hidup kita saling berdampingan. Baik dengan mereka yang sesama maupun dengan mereka yang tak kasat mata. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang dialami seorang narasumber, yang mana kejadian ini terjadi di salah satu wilayah di Pulau Kalimantan. Saya Coki Bara, selamat datang di Beda Dunia. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita, yang mana narasumber kita ini pernah tinggal di Pulau Kalimantan dan mengalami hal-hal yang berbau mistis maupun misteri. Mas Marullah atau Mas Arul ya? Iya, betul. Bisa diceritain nggak gimana sih awal mula Mas Arul bisa tinggal di Kalimantan, terus yang Mas Arul bilang nemuin hal-hal yang di luar nalar itu, gimana itu ceritanya? Ya ceritanya itu bermula saya bekerja ke Kalimantan itu bukan karena nggak ada tujuan, tapi emang karena suatu pekerjaan. Karena memang dapat pekerjaan di Kalimantan? Ya, di Kalimantan pada saat itu. Ya. Itu di tahun berapa, Mas? Di tahun 2009. Tahun 2009. Berarti udah lumayan lama ya? Udah lumayan lama. Di tahun 2009 itu pertama kali saya menginjakan kaki di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, Palangkaraya. 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 Di kotanya tuh. Iya. Berangkat dari Jakarta menuju Kalimantan itu kan bayangan kita, oh Kalimantan itu kan banyak hutan, pohon-pohon gede gitu kan. Setelah saya menginjakan kaki pertama kali di Pulau Kalimantan itu, yang saya lihat itu nggak seperti di pikiran saya. Maksudnya, wah kanan kiri nih hutan semua nih. Tapi saya berada kan di kotanya pada saat itu, di kota Palangkaraya itu. Kondisinya masih ramai, ya, walaupun masih banyak pepohonan tapi ya nggak terlalu hutan banget lah gitu kan. Di sana juga warga-warga pribumi itu ya baik, ya sama kayak kita gitu, di sini ya saling berbaur. Dan yang pasti Kalimantan itu sangat memegang teguh adat dan istiadatnya. Ya masih di sana. Ya, suku pribumi di sana, suku Dayak itu masih memegang teguh adat istiadat leluhur. Ya, adat ya masih kental di sana. 2009 saya di sana, saya kerja ya biasa aja, maksudnya kondisi itu ya biasa, maksudnya saya jalanin seperti biasa, belum ada hal-hal menonjol lah gitu kan. Dari rumah ke tempat kerja ya seperti biasa. Kurang lebih selama 1 tahun saya di sana tuh di Kalimantan itu bekerja. Itu letaknya di mana tuh? Pasnya itu lokasinya di mana waktu itu? Lokasinya itu di Palangkaraya itu jalan
Ahmad Yani namanya. Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani. Saya tinggal, maksudnya saya tinggal. Oh, itu tempat tinggalnya? Ya, tempat tinggal. Saya di Jalan Ayani. Ya. Kalau kantor saya yang saya bekerja itu di Jalan Diponegoro namanya. Jalan Diponegoro. Kurang lebih dari rumah ke kantor itu ya dekat lah 1 kilo lah, 1 kilo dekat. Kita tuh ada yang namanya kerja ke daerah juga, maksudnya ke daerah itu ya dari kantor gitu kan. Oh kebagian nanti hari ini atau tanggal sekian kamu nanti di sana gitu kan, karena kantor itu kan bukan di situ doang, ada di daerah juga. Di daerah juga gitu. Pada saat itu saya kebagian berdua sama teman untuk kerja di kurang lebih berapa kilo ya, 20 kilometer lebih lah, 20 kilometer lebih dari kota itu ke tempat kerja yang saya mau tuju. Di situ itu gudang pekerjaan saya tuh, punya gudang di sana kan, gudang industri. Nah posisinya itu memang di tengah hutan. Gudangnya itu posisinya tadi gudang itu di tengah hutan ya. Dari situ penduduk itu memang nggak ada jarak dari gudang itu ke tempat penduduk ya, jual-jual lah gitu kan, penjualan kayak warung warung kopi, warung makan itu ya ada jarak juga sekitar 1 kilo sampai 1,5 kiloan lah, baru ada lagi. Jadi di tempat Mas Arul tadi bilang jaga gudang itu sama pemukiman itu jauh jaraknya. Jauh jaraknya, enggak. Jadi bener-bener yang ada di tengah hutan. Iya gudang itu. Bener-bener ada di tengah hutan. Memang bangunannya itu pun memang udah dibikin di situ gitu. Oh gitu. Udah dari sebelum saya datang. Iya. Memang sebelumnya udah ada di situ. Udah ada gudang, udah ada rumah untuk kita kalau pas kebagian di situ udah ada tempat tidur gitu kan, udah ada. Jadi disiapin juga ya buat tempat tidur ada di gudang itu. Udah disiapin. Udah disiapin dari yang sebelum-sebelumnya juga kan, udah banyak juga sebelum saya di situ. Namanya kita pendatang. Pendatang kita ke sana itu masih bingung kan, wah kondisi nih sepi, beda sama di Jakarta, beda sama di kota. Ramai gitu kan, macet. Jarak dari kantor saya itu, kantor yang di kota itu sampai ke gudang itu memakan waktu 1,5 jam. 1,5 jam itu kalau di sini ya mungkin nggak terlalu jauh kali ya, karena lamanya itu mungkin macet. Kalau di sana kan nggak macet kan. Pas sampai di sana itu bingung mau ngapain. Waduh, bingung nih. Warung jauh kan gitu. Takut juga mungkin ya, karena kan jalanan sepi, terus posisinya tadi ada di tengah hutan itu. Terus lampu penerangan juga kan ya, namanya di hutan itu kan ya seadanya. Tapi ada pakai lampu penerangan juga ada ya. Tiang listrik ada. Cuma memang jarak sama pemukiman itu jauh banget. Jauh, iya. Jauh lah pokoknya. Kanan kiri itu masih hutan, pohon akasia banyak di sana. Terus sampai di sana itu saya berdua, kalau teman saya ini kan mungkin udah paham lah karena dia kan emang orang lama di situ. Oh, tinggal berarti buat jaga gudang itu Mas Arul sama temennya? Temen saya itu. Berdua. Cuma teman Mas Arul ini lebih awal ada di situ. Iya, orang lama dia. Orang lama, oke. Orang lama. Ya kalau dia sih mungkin nggak kaget ya sama kondisi kayak begitu. Kalau saya kan namanya baru pendatang, ya kaget juga. Kondisi sepi, pohon-pohon banyak. Nah, setelah saya di sana berapa jam gitu kan, berapa jam di sana bingung juga nih mau ngapain.
bingung nih mau ngapain nih daripada bengong-bengong gitu. Iya. Ada ide dah tuh teman, udah yuk kita mancing gitu. Teman ngajak mancing. Temen ngajak mancing di parit. Kalau di sana tuh ada namanya parit. Parit itu dalam arti kata selokan. Kalau di sini selokan ya, tapi parit itu lebih besar dari selokan itu. Mungkin kali-kali kecil gitu. Kali kecil Oke. mungkin. Nah di situ banyak ikan, memang banyak ikan ya, bukan ikan mas, bukan ikan apa, bukan ya, ikan semacam gabus. Kalau di sana itu namanya haruan. Kalau di sana tuh haruan. Kita mau mancing, kita siapin alatnya, ya karena nggak ada rencana kan dari rumah. Kalau ada rencana sih mungkin dipersiapkan dari Iya, rumah. bisa di-prepare lah ya. Prepare. Kita siapkan alatnya, kita coba mancing. Kita bikin alat pancingnya itu pakai batang bambu itu, batang bambu. Joran lah. Joran. Kalau di sini tuh namanya Iya. joran. Pancingan Batang itu. bambu, iya. Heeh. Dah kita mancing. Namanya saya belum biasa mancing ya, jadinya lama juga nih mancing. Kalau temen sih dia udah biasa mancing kan, jadi nggak ada rasa bete lah apa Iya. gitu. Kalau orang nggak biasa mancing kan, oh nggak dapet ini Iya. gitu. Nah setelah itu saya lama mancing kok nggak dapet, tapi temen dapet tuh, dapet satu. Terus akhirnya saya memutuskan ya udahlah, lu aja yang mancing, gue bikin bumbu nih, ntar ikannya kita goreng aja gitu. Jadi ada rencana hasil tangkapan ikan itu mau dimasak. Goreng aja, dimasak gitu kan, Oke. dimasak. Oh. Dimasak ya udah dong, berarti gua kan mau nyiapin nih sambelnya nih, udah goreng nih ntar nih, mau digoreng udah pikiran, udah ntar kita makan ikan aja nih daripada beli kan, mikir gitu, beli jauh juga jaraknya. Iya. Gua balik tuh ke dapur, di dapur itu kan di mes itu kan udah lengkap tuh, udah ada bumbu apa tomat gitu kan. Itu siapa yang nyiapin? Ya dari sebelumnya mungkin memang udah dipersiapkan dari kantor nih. Jadi kalau misalkan lu mau masak atau apa udah gitu, disiapin sama mereka. Ada kompor gitu Oke. kan. Ada kompor, cabe. Itu memang khusus buat orang yang jaga gudang Iya, itu. memang yang dikhususkan buat jaga di situ pas kebagian gitu. Iya. Gua dari cabe, terus ya seperti layaknya Tomat, bikin sambal lah gitu. Cabe biasanya kan cabe, bawang, Iya, tomat. cabe, bawang, tapi nggak pakai bawang waktu itu kan. Oke. Cabe, garam, Heeh. tomat sama terasi itu. Terasi. Ada terasi di situ. Oh, yang gue tahu kan bikin sambal pakai terasi. Iya. Bikin sambal pakai terasi. Oke, gue olah dah tuh kan, gue olah. Sebelum gue ulek itu nih terasi kan kondisi kalau kita belum matang itu masih agak lembek-lembek gitu ya, masih agak lembek. Harus dibakar Bakar lah, biasanya. gue bakar dulu biar agak keras, baru kita campur nanti. Iya. Gue bakar. Kondisi ya sore sih, udah menjelang maghrib itu. Itu sendiri. Ya kalau Karena teman mancing tadi kan. temen mancing, gue bikin bumbu sendiri. Bikin bumbu sendiri. Iya, bikin bumbu sendiri. Oh. Gue bikin bumbu, gue siapin dah tuh tomat, cabe, garam kan. Setelah itu gue bakar deh tuh terasi di pinggiran kompor itu. Iya. Di pinggiran kompor gue taruh aja di situ kan, Iya. dibakar situ. Udah dah tuh. Setelah itu kan udah maghrib dah, udah maghrib waktu itu maghrib. Udah malam juga sih. Terus ya udah selesai itu ya nggak ada hal-hal menonjol apa-apa. Nggak ada hal menonjol apa-apa, ya biasa aja gue begitu. Setelah bumbu udah jadi, kok kayak ngerasa nih bulu ya merinding juga gitu kan. Ya mungkin karena sendirinya itu. Karena sendirinya itu gue nggak ada temen nih, gue di mes sendirian gitu. Ya udah tetep aja gue biasa, gue bikin bumbu udah jadi, gue taruh kan di meja tuh. Gue taruh di meja, nunggu temen gue dulu nih, belum datang dia, belum balik dia. belum balik mancing. Jaraknya itu ya deket juga lah, sekitar 400 atau 300 meteran dari Dari mes gudang. ke enggak, dari tempat gua
Mes itu ke tempat dia mancing. Tempat dia mancing, parit itu. Oke. Kalau gudang kan posisinya di belakang mes itu kan, Iya. nggak nyampur. Nah iya, udah gitu sambil nunggu kan gua sambil main gitar, gua ngeliat ya kalau di kota sih kita main gitar gitu sambil ngeliat pemandangan kan, wih banyak motor lalu lalang atau apa. Kalau di sana ya yang gua lihat ya pohon, ya, hutan. Iya. Pohon akasia tinggi-tinggi gitu. Iya. Nah, kejadiannya bermula dari sini. Pas gua duduk itu, gua sambil pandang ke arah depan itu, arah mes itu kan posisi kan pohon banyak tuh. Pohon akasia. Ya kok gua merhatiin kayak ada yang berdiri gitu. Kayak ada yang berdiri, kayak ada yang merhatiin gua nih, gua lagi duduk nih. Tapi kan ya udahlah, gua anggap itu apa aja gitu kan. Mungkin pantulan cahaya atau apa kan, karena malam hari. Gue pikir kan, wah ini mah pantulan cahaya pohon akasia itu. Nah setelah itu sambil gua main gitar itu gua perhatiin kok kayak bukan pohon ini, kayak bukan pohon. Karena berwujud. Ada wujudnya. Karena berwujud. Dia bentuknya besar, ada tangan pula, kaki kan, kaki Itu yang jelas, maksudnya jelas. lu ngelihat detail gitu, jelas. Gue ngeliat detail. Ada bentuk kakinya, ada bentuk kaki, tangannya. bentuk tangan. Itu Tapi ya di depan mata. di depan mata ya, kurang lebih 100 meteran lah dari tempat gua itu mes kan. Mes, terus jalan ini, jalan yang di dalam gudang itu kan. Baru itu posisi pohon-pohon itu, pohon-pohon. Sambil lama gue perhatiin kan, kata gue itu apa ya namanya, gue biasa di sini di kota belum tahu kan kayak gitu-gituan. Baru pertama kali datang ke Kalimantan itu juga baru nggak pernah ngalamin hal-hal begitu kan. Gue perhatiin sambil gue main gitar, tapi kok gue ngerasa kok aneh ini, bukannya pohon ini kan, gue mikir gitu. Ada tangannya. Wow, pas gua makin gua amati, makin gua perjelas, gua liatin. Ternyata ya makhluk itu, ada makhluk itu. Makhluknya itu diem di atas pohon kah? Enggak. Atau Enggak diem di atas pohon. Dia posisinya ini misalkan pohon nih. ya. Dia di belakang pohon itu, Berdiri di atas pohon gitu. Berdiri ya. Setinggi pohon itu? Lebih tinggi dari pohon itu. Wow. Pohon akasia itu tingginya kurang lebih 7 meteran itu. 7 meter itu pohon akasia. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ke Kalimantan tuh tahu pohon akasia tuh tinggi. Dia lebih tinggi lagi dari pohon akasia itu. Itu kebayang nggak sih? Berarti wujudnya segede apa gitu? Kalau yang tadi Mas Arul bilang kan pohon akasia itu kurang lebih 7 meter. Ya, 7 meteran. Kalau dia jauh lebih besar terus berdiri begini, tapi santai aja waktu itu, nggak yang panik atau gimana gitu. Ya nggak panik karena kan gue belum tahu maksudnya belum, ya karena emang nggak pernah ngalamin kayak begitu kan. Oke. Nggak pernah ngalamin kejadian hal begitu sebelumnya. Nggak, Ya, maksudnya pas ngelihat wujudnya, loh ini bukan orang gitu kan? Iya. Ini tuh yang apa, goib gitu. Terus kira-kira Ya. Mas Arul gimana? Ya itu gitar jadi korbannya itu, gue lempar itu gitar itu, langsung gue Lempar gitar? Lempar gitar, masuk ke dalam. Lari ke dalam. Sambil gue Panik tuh ya, mulai panik. sampai merinding badan kan. Ya sekarang juga ceritanya juga sambil merinding juga karena masih inget kan. Nggak lama berselang itu temen gue datang. Temen gue datang tuh udah selesai mancing. Iya. Dia cuma dapat 2 ekor doang tuh ikan tuh. Ngadu dong gue, namanya gue baru di situ kan. Sama temen gue ngadu. Pi, ada setan, gue bilang. Pi namanya Pi? Nah, enggak, gue manggilnya Papi. Oh, karena, gitu, oke. karena dia lebih tua. Ya, udah tua lah. Oke. Gue manggil Pi. Ada setan, gue bilang kayak gitu.
setan apaan, dia bilang nggak ada setan di sini. Dia masih belum percaya tuh kan, belum percaya. Ya udahlah, gua anggap bahwa dia biasa aja. Gua juga nggak terlalu iseng banget karena ada temen juga kan. Iya. Ya tapi dalam hati gua astagfirullah, gua ya sambil nyebut dalam hati, sambil gua bebacaan dalam hati gitu. Sambil gua mikir itu apa, sampai nggak bisa tidur. Yang awalnya gua lapar, gua mau makan itu hasil tangkapan itu ikan, sampai perut gua ngerasa kayaknya kok gua nggak lapar lagi, udah ini gua kenyang ini, udah kenyang ini. Terus nggak jadi akhirnya? Nggak jadi, gua nggak jadi makan karena gua pikiran gua udah kemana-mana tuh, udah itu apaan gitu kan. Ya udah tuh teman gua sih tetap makan, dia goreng, udah tuh sambal. Dia nanya, ini sambelnya apaan aja? Ya gue bilang dong, tomat, terus cabe, garam, sama terasi itu. Karena kan di situ posisinya ada terasi itu. Yang gue tahu kan kalau nyokap gue kalau nyambel itu ada terasi sama tomat itu. Ya mungkin dari yang sebelum gua di situ kan udah ada itu terasi. Termasuk bumbu itu sebetulnya udah ada di situ. Ada. Dari bumbu orang yang sebelum Mas Arul jaga. Iya, dari orang sebelumnya di situ udah lengkap lah, ada bumbu, ada gula, kopi. Ya udah, gua mikir, waduh, gua nggak bisa tidur, pikiran udah kemana-mana kan. Masalahnya teman juga diceritain nggak percaya kan? Iya, temen diceritain nggak percaya karena dia belum ngelihat. Dia nggak ngeliat secara langsung. Apa yang gue lihat kan, gue cerita juga. Nah pas gue bilang kayak gitu, kok pakai terasi, dia bilang kayak gitu doang. Awalnya kok pakai terasi, di sini mah nggak boleh. Dia bilang. Boleh Rul, iya tuh awalnya. Wah nggak tahu. Ya udah tuh, tapi tetap aja kita masih biasa, dia makan juga kan. Pikiran gue udah kemana-mana, gue nggak bisa tidur. Gue bikin kopi, gue masak air, gue bikin kopi. Kebetulan kan di situ ada kopi juga, emang udah disediain gitu, kopi bubuk sama gula gue bikin sendiri. Gue bikin kopi, udah kopi jadi masih panas, gue taruh di teras depan tuh, di teras depan, rokok di dalam kan, posisi gue taruh dulu nih kopi ya, karena rokok di dalam, gue masuk dulu ke dalam dong ngambil rokok. Gue mau ngambil rokok dulu, gitar mah udah di depan itu gitar. Gue lempar gara-gara pas ketawa ngeliat itu. Nah nggak lama gue bikin kopi, gue taruh di teras itu kopi turun, ngerti nggak maksudnya? Turun, posisi kopi itu kan penuh nih. Awal gue lihat itu kopi kayak turun sendiri, kayak ada yang minum. Tapi nggak bergerak? Nggak bergerak, gelasnya itu nggak bergerak sama sekali. Jadi kopinya itu airnya gitu turun kayak ada yang minum, tapi kondisinya nggak bergerak? Kondisi gelas tetap. Yang berkurang itu ya air kopinya itu. Aduh, udah terus, makin bingung pikiran gua. Kata gua, kenapa bisa begini kan, jadi tanda tanya gua. Sedangkan gua kesana itu baru pertama kali itu ngalamin. Sebelumnya kan belum pernah ngalamin. Nah setelah itu yang kopi tadi gua bikin itu ya nggak jadi lagi gua minum, ya karena gua takut kan, gua iseng. Ya udah tuh kopi gua biarin aja udah di luar, gua masuk lagi ke dalam. Udah akhirnya gua diem. Cerita nggak itu ke teman, cerita nggak? Ya temen gua posisinya udah tidur. Temen gitu. Gua habis makan, dia posisinya tidur. Jadi nggak sempat cerita? Nggak sempat cerita. Oke. Ya udah gitu, udah gua makin nggak bisa tidur. Dalam hati gua baca-baca yang gua bisa gitu kan. Ya udah, ini besok aja nih pasti gua ngomong nih sama yang sebelumnya gitu kan. Ya gua pasti mikir kenapa nih tempat angker gua di sana kan, atau nggak dikasih tahu sebelumnya gitu. Gua mikir udah ke situ. Karena gua nggak tahu. Nah setelah itu waktu berlalu kan lama-lama pagi itu. Pagi
udah agak tenangan lah gue sedikit, udah pagi. Tapi mungkin masih bertanya-tanya juga itu apa yang semalam. Iya, itu apa pasti. yang wujud besar itu apa, terus yang minum kopi itu siapa gitu kan. Pasti kan ada tanda tanya di situ itu kan. Tanda tanya itu masih gue simpen di dalam pikiran gue selama dari malam ketemu pagi itu. Besok gue tanya, gue mikir begitu. Besok gue tanya, yang gue alamin pernah nggak dialamin sama temen gue sebelumnya nih. Betul. Gitu. Udah ada tuh, udah mau pagi, udah agak tenangan pikiran gue kan. Udah agak tenangan nih, udah siap-siap balik. Biarin dah gue nggak tidur, ntar gue tidurnya di rumah aja, gue mikir gitu. Ya udah tuh, siap-siap gue mau balik. Kondisi kan pas malam itu kan hujan ya, tapi hujannya nggak deras, masih ya turun-turun hujan gitu. Kondisi jalanan itu kan becek. Nah, yang perlu diketahui itu kalau di Kalimantan Tengah itu di Palangkaraya, tanah itu dia kebanyakan pasir. Tanahnya Beda pasir sama di sini, iya. Pasir maksudnya kayak pasir buat bangunan gitu bukan? Ya mungkin ya pokoknya pasir di sana, pasir putih gitu, modelnya pasir. Tanahnya berpasir gitu. Tanahnya berpasir, terus pohon-pohon pun banyak yang disebutnya pohon gambut gitu kan kalau di sana tuh. Ya. Nah, yang anehnya lagi, pas gua mau berangkat pulang itu gua nemu tapak kaki. Tapak kakinya itu ukurannya itu nggak biasa kayak orang normal. Iya. Kan jadi gua bertanya-tanya lagi, wah apa ada maling apa ngambil apa, kan mikir gitu. Tapi gue bertanya-tanya lagi nih dalam hati, ukurannya ini bukan ukuran manusia nih. Jadi ukurannya tuh gede. Tapak kakinya persis kayak tapak kaki manusia. Tapak kaki manusia, tapi jari-jarinya itu agak renggang gitu. Maksudnya agak lebaran dikit gitu. Dan ukurannya pun lebih besar. Ukurannya lebih besar. Berarti kan bukan tapak kaki manusia kalau kayak begitu kan. Itu pas kapan lu ngeliat itu? Itu pas gua mau pulang, pas paginya itu. Mau perjalanan pulang kan jarak dari Mes ke jalan raya itu. Itu ya kurang lebih 700 meteran lah, 700 meteran itu. Gua ngeliat tapak kaki itu, kok aneh banget nih ada tapak kaki nih. Wah, udah makin ini udah pikiran gua tuh udah kemana-mana tuh. Gua panggil itu temen gua posisinya masih di belakang kunci pintu tuh kan. Gua mau tunggu di depan, gua bilang ntar saya tunggu depan gua pikir gitu. Ya dia kunci pintu. Pas abis nemuin tapak kaki itu tuh gua berhenti dulu tuh. Gua tungguin temen gua. Pas dia nyampe, gua kasih tahu. Nih tapak kaki, sampai meringut. Tapak kaki ini gede nih, ini jangan-jangan nih tapak kaki yang semalam gue lihat. Nah, gue mikir, oh iya, kata temen gue gitu nih si Papi nih. Kok gede ya Rul gitu ya. Nah anehnya lagi, pas gue kasih tahu itu ada kaki itu besar makhluk. Pas gue temuin satu lagi itu kakinya itu nggak ada, kaki sebelah kiri, tapaknya itu kanan semua. Maksudnya? Di tapak sebelah sini yang gue temuin itu kanan. Jempol kan, jempol ya kalau kanan kiri kan kita berhadapan tuh kan, jempol kanan sama kiri saling ketemu. Gue lihat tapak sini kanan, sebelah sini kok kanan lagi, kata gue kirinya kemana. Jadi tapaknya itu dua-duanya kanan? Dua-duanya kanan, nggak ada kirinya yang gue temuin, nggak ada kirinya. Itu asli, gue nyata itu gue temuin itu. Nah, setelah kejadian itu, kalau gua secara pribadi, Mas, pasti kan akan mau cari tahu, ini makhluk apa sih, gitu kan, yang gua lihat kemarin gitu. Apalagi kalau misalnya memang lo pertama kali ngelihat makhluk yang kayak gitu, ada nggak sih cari-cari tahu ke siapa gitu, nanya-nanya ke orang pinter kah atau ke apa gitu? Karena kan kita ngeri juga ya, kalau misalnya nanti ke depannya entah dia ngikutin, entah gimana, kita nggak tahu gitu. Itu waktu itu ada kepikiran mau nanya atau gimana nggak? Ya kalau kepikiran sih pasti kepikiran. Dari semenjak gue pulang itu juga gue pasti udah mikir nih, kira-kira gue nanya sama siapa nih? Oh, gue harus nanya ini, nanya ibu ini nih yang emang dia tuh
lama lah udah di sini gitu. Itu ibu itu siapa tuh maksudnya? Ibu itu yang gua kenal, maksudnya di sana Dia tuh, paranormal gitu? enggak, Oh bukan. Cuma Jadi warga dia- setempat aja. warga setempat. Oke. Warga setempat di Ya. sana. Gua tanya dah tuh. Dia kan kebetulan rumahnya itu kan buka warung makan juga tuh, warung nasi di dekat rumah gua, di dekat rumah Yeah. gua di kotanya. Udah pas gua udah beranjak pulang nih. Selama perjalanan pulang tapi baik-baik aja tuh, nggak ada Ya, nggak ada hambatan. Nggak ada, itu Oke. alhamdulillah nggak ada. Ah, Cuma yang jadi hambatan itu yang di pikiran gue yang itu apa? tadi itu apa Iya. gitu kan? Terus gue nemu tapak kaki itu apa? Segede gitu, Segede ya kan? gitu. Oke. Terus besoknya udah tuh gue pulang, gue istirahat dulu kan di rumah, nggak langsung. Iya. Pas sorenya itu gue mau makan sambil itu gue tanya itu. Iya. Di sana gue tanya sambil makan, gue jelasin dong apa yang gue alamin pas di gudang itu. Terus si ibu itu baru menjelaskan tuh, itu namanya Bu Sugeng. Oh orang Jawa. Suaminya namanya Pak Sugeng, Oke. Ya. Tapi Ya. Ya, beliau warga situ ya. warga situ. Ya mungkin orang Jawa juga, tapi ya yang gue tahu ya dia dari dulu sih di situ. Iya. Maksudnya mungkin pendatang cuma Ya. udah lama lah Ya. tinggal di situ. Oke. Terus udah tua lah, udah umur ya, sekitar 50-an mungkin umurnya ya. Gua tanya dong sama Bu Sugeng, Bu, kemarin saya kan ke gudang, Iya. gue bilang gitu, saya nemu ini, gue ceritain dong, ini. Terus si ibu itu bilang salah satu makhluk itu yang disebut itu Maryaban itu, mungkin Maryaban apa? Ya, atau ada yang bilang, oh itu mah ini Gondoruo, atau tapi gue terang ini, tapi itu dia bentuknya itu gede. Kalau Gondoruo itu kan kemungkinan yang biasa kita lihat itu kan normal ya, Kecil bentuknya. gitu. Normal lah, kayak orang-orang biasa, cuma memang badannya berbulu. terus itu namanya Maryaban. Ya kalau ada yang beranggapan begitu, tapi kan kita nggak tahu juga kan, nggak tahu jelas juga kalau di sana itu ada yang namanya Maryaban itu. Terus kuyang itu mungkin pernah dengar kan, kalau Oh di iya. sana kuyang. Hantu kepala itu ya. Ya, yang kepalanya terbang tuh. Oh. Terus ada yang di air itu hantu banyu itu. Tapi kan yang gua alami kan bentuknya itu kan tinggi. Lebar itu, badannya lebar, gede, berbulu. Ya mungkin anggapan orang sana itu yaitu Maryaban Maryaban itu. tadi. Ya. Sejenis genderuwo Ini gitu ya. genderuwo, iya. Tapi emang menurut si ibu itu, menurut Bu Sugeng itu, Iya. kalau di hutan itu ya di sana ya, kalau di Pulau Jawa mungkin gua nggak tahu kan, karena gua belum ngalamin. Yang gua alamin kan di Kalimantan Iya. itu. Iya. Memang nggak boleh, Rul, katanya seperti itu. Nggak boleh maksudnya? Nggak boleh bakar terasi itu Nggak boleh bakar terasi di hutan hutan. itu, iya. Oh, jadi kesimpulannya makhluk ini ngerasa kayak diundang Nah mungkin sama aroma terasi tadi, begitu? iya. Oh, Waduh, saya nggak tahu Bu kalau kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau nggak tahu. Bu Sugengnya bilang seperti itu kan. itu memang pantangan atau Ya gimana? mungkin pantangan, mungkin adat istiadat di sana mungkin ya begitu, aroma terasi itu kan mungkin menyengat atau apa. Ya mungkin ya entah gimana lah, gua kurang paham juga karena adat kita beda-beda. Tapi di sana emang yang gua akuin itu orang-orang sana itu masih menjaga adat istiadatnya, adat istiadat leluhurnya. Ya udah dong, berarti kan gue nanti kalau pas kebagian ke sana lagi gue takut ketemu lagi. Gue pikir begitu, gue berpikir begitu, takut ketemu lagi. Tapi alhamdulillah yang dinasehatin sama Bu Sugeng itu ya udah nggak apa-apa, yang penting ke sana jangan bakar terasi. Itu yang paling utama tuh. Itu pelajaran yang gue ambil pas gue di sana itu, gue baru tahu. Ya itu jangan bakar terasi, dia bilang. Terus ya jangan ngelakuin hal-hal yang emang nggak baik lah gitu.
yang melanggar aturan adat. Aturan adat. Karena biar gimana pun juga, ya nggak mesti di Kalimantan Iya. aja. Kita mau berada di manapun itu, kita harus bisa ngejaga Sopan apa ya, santun. sopan santun gitu kan. Harus bisa ngejaga perilaku kita juga. Terlebih lagi yang kayak tadi Mas Arul bilang, masalah adat. Gitu. Itu bener-bener nggak boleh kita langgar. Iya. Ada baiknya memang kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita tanya dulu nih, Iya. ya kan, ke warga situ aturannya seperti apa sih, gitu kan. Karena setiap tempat itu mempunyai adat yang berbeda. Gitu. Terus setelah Bu Sugeng tadi bilang, oh itu ada kemungkinan apa tadi Maryaban itu, terus gimana Mas perasaannya? Maksudnya jadi Parno kah atau? Ya, kalau Parno sih ya ada ya. Mungkin ya makhluk itu juga ya secara nggak langsung itu ngasih tahu. Ini lu nggak boleh begini nih. Oh karena dia nggak suka atau gimana ya? Kurang paham juga lah. Nggak, mungkin. maksudnya begitu dibakari terasi kan dia muncul. Itu munculnya itu karena nggak suka atau memang makanan dia kah? Ya itu apa? Gue nggak begitu paham ya. Yang jelas yang gue tahu itu dari Bu Sugeng itu omongannya memang nggak boleh. Udah gitu aja. Dia bilang nggak boleh. Emang nggak boleh bakar terasi. Ada konsekuensinya nggak seandainya hal itu dilakuin lagi? Misalnya? Ya kemungkinan ada. Oh gitu? Iya kemungkinan ada, entah kita sakit. Dia bilang kayak begitu. Apa bahasanya itu gue udah lupa ya karena udah terlalu lama. Mungkin sakit itulah. Sakit. Ya dia bilangnya nanti takut kena sakit apa gitu. Lupa bahasanya itu. Dan nggak dilakuin lagi kan waktu itu? Nggak diulang lagi? Enggak. Sampai ya selama gue di sana gue nggak mau ngulangin hal yang begitu lagi lah. Tapi balik lagi ke gudang itu lagi nggak waktu itu? Belum. Nggak, maksudnya setelah kejadian itu ditugasin lagi nggak? Enggak. Buat jaga gudang? Oh enggak? Enggak. Itu udah ada dari lain lagi gitu. Nah setelah kejadian itu kan gue jadi paham tuh kan. Kalau bakar terasi itu di tengah hutan nggak boleh. Ini dapat ilmunya juga gue dari selama gua tinggal di Kalimantan itu ya. Setelah itu gua nggak disuruh ke gudang lagi kan, ke itu lagi yang awal gua itu. Tapi gua disuruh ke tempat yang lebih jauh lagi tuh. Nah di situ gua nggak ngalamin juga, tapi bukan yang terasi tadi itu enggak. Maksudnya ya mungkin gimana ya? Nemuin hal mistis lagi, tapi caranya itu bukan dari terasi tadi itu, karena kan terasi awalnya memang gue nggak tahu ya awal terasi itu bisa mengundang ini yang lu alamin ke depannya ini, yang keduanya ini yang lu mau ceritain masalah menyangkut adat lagi, maksudnya hal yang nggak lu tahu gitu. Iya, itu mungkin yang hal gue nggak tahu juga. Oke, itu gimana ceritanya?